Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah mendapatkan banyak pacar, termasuk Yasmin, tetapi yang dia pikirkan hanyalah Amelia ketika dia tersesat. Panji mengulurkan tangannya untuk mengangkat kerudung di wajahnya. Pada saat tangannya hendak menyentuh kerudung, mata Amelia menjadi dingin, dan perak di tangannya menembus bagian belakang leher Panji. Namun, Panji meraih tangannya dan berkata, "Amelia, aku sangat mengenalmu, bisakah kamu menyembunyikan tindakan kecilmu dariku?" Amelia mencibir, "Oh, apakah saya melakukan sesuatu?" Detik berikutnya, dia langsung menekuk lutut dan menendang celana Panji dengan keras. Mendesis. Panji mendengus kesakitan, keringat dingin di kepalanya. Amelia mendorongnya dengan keras dan lari. Wajah tampan Panji menjadi cemberut dan mengerikan. Dia paling benci dia menipu dan mengkhianatinya. Dia melangkah ke bawah, dan menyeret Amelia yang melarikan diri ke dalam pelukannya, menundukkan kepalanya dan meninju wajahnya. "Amelia, kamu seharusnya tidak membuatku kesal. Aku telah mengatakan bahwa kamu adalah milikku, dan hati serta tubuhmu adalah milikku." Amelia berjuang dan mendorong, menghindari keinginan untuk membunuh dia. Pria ini bukan lagi Panjinya, dan dia ingin menaikinya tepat setelah wanita itu turun dari tempat tidur Yasmin, yang membuatnya merasa sangat mual. "Panji, keluar, jangan sentuh Ameliaku." Tiba-tiba terdengar suara aneh di luar, dan kemudian dengan keras pintu kediaman digedor. Suara keras itu diiringi dengan permusuhan yang mendebarkan. Angin dingin dari luar langsung menyerbu, dan suara yang dalam dan magnetis terdengar di telinga. "Lepaskan tangan kotormu dan lepaskan dia." Amelia dengan cepat mengangkat matanya. Dia melihat tubuh Daying yang tinggi di dekat pintu, dan Henry datang. Henry baru saja kembali, mengenakan setelan formal, kemeja dan dasi putih, setelan jas hitam yang pas, dan mantel hitam. Gerakannya dipenuhi dengan keanggunan dan kemuliaan, serta aura yang kuat dan luar biasa. Panji juga melihat Henry. Dia belum bertemu Henry, jadi tentu saja dia tidak mengenalnya. Tapi mata sipit Henry tertuju pada tangannya yang besar yang masih menggenggam pinggang Amelia. Panji merasakan kulit kepalanya mati rasa dan tanpa sadar melepaskan tangannya. Pada saat ini, Jeffrey bertepuk tangan dan berlari, "Kakak, aku telah menjaga orang-orang itu." Kali ini seseorang yang akrab dengannya datang, dan Panji terkejut saat melihat Jeffrey. Jeffrey adalah raja kecil Yogyakarta, yang tidak mengenalnya. Saat ini Hansen berjalan dengan langkah lembut. Tampak jelas bahwa dia tidak menembak sekarang. Dia tidak masuk sampai James memecahkan masalahnya. Mata hitam dinginnya menatap Panji dan membawa senyum yang menakutkan. "Astaga, kita semua datang untuk menangkap orang malam ini. Kamu harus membiarkan mereka pergi." Panji terkejut ketika dia melihat Jeffrey, dan ketika dia melihat Hansen, tuan muda dari keluarga besar. Gelombang besar sudah dalam hatinya. Dia melihat semua dari dua keluarga di Yogyakarta hari ini. Lalu, siapakah pria ini? Panji memandang Henry. Henry tidak memandang Panji lagi. Dia menarik kakinya yang panjang dan mendekati wajah Amelia. Amelia tidak tahu mengapa dia kembali begitu cepat. Dia masih dipegang oleh Panji ketika dia baru saja masuk, dan pakaiannya berantakan, yang membuatnya merasa malu. Amelia mengulurkan tangannya untuk menutupi garis lehernya. Henry memandangi sosok gadis yang terkulai, suaranya rendah dan dingin. "Kamu tidak memberitahunya siapa wanita kamu?" Amelia meringkukan jari-jarinya seperti yang dilakukan anak kecil saat dimarahi gurunya. Henry mengulurkan tangannya, memeluknya ke samping, dan berjalan menuju pintu. Panji belum pernah melihat pria sebesar itu di Yogyakarta. Pria ini ditemani oleh tuan muda dari keluarga Gunawan dan pangeran keluarga Hartono. Identitasnya kaya atau mulia. Selain itu,
dia memiliki tampang membunuh yang dingin dan kejam yang seharusnya dimiliki oleh orang berpangkat tinggi. Berani dan tak kenal ampun. Mau tak mau Panji bertanya di belakang punggung Henry, "Siapa kamu?" Langkah kaki Henry tidak berhenti, tapi sedikit cibiran dingin di sudut bibirnya muncul. "Dia adalah wanitaku. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kamu secara langsung akan tahu siapa aku saat itu." Ketika kata-kata itu jatuh, Henry dan Amelia juga menghilang dari pandangan. Panji tiba-tiba meremas tinjunya dengan nada gila, tetapi dia dengan cepat memikirkan kemungkinan, apakah pria ini hanya generasi legendaris dari orang-orang besar yang mulai bermain bisnis di masa remaja. "Henry, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Amelia bisa terlibat dengan pria besar seperti Henry? Namun, bagaimana menjelaskan perusahaan Hansen dan Jeffrey? Bagaimana menjelaskan Rolls-Royce yang dikirim oleh Narita Hotel? Dan malam ini orang-orang paling terkemuka di Yogyakarta mendarat di sini untuk merebutnya." Ini semua membingungkan baginya. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Amelia dipeluk oleh Henry di dalam mobil bisnis yang diperpanjang. Henry sedang duduk di kursi belakang dan dia masih duduk di pelukannya. Amelia tiba-tiba teringat pada Bibi Listi, dan dengan cepat berkata, "Bibi Listi." Dikirim ke rumah sakit. Amelia mengangkat matanya untuk melihat pria itu, dan Henry juga menatapnya. Saling memandang, mata Henry sedikit dingin dan terpencil, dan dia memandang orang-orang tanpa bergerak, yang membuat mereka merasa bingung. Amelia menghindari tatapannya. "Terima kasih untuk malam ini." Melihatnya mengelak, Henry meringkuk bibirnya, dan menahan senyuman di wajahnya, tetapi senyuman itu tidak mencapai dasar matanya, kecuali untuk mengucapkan terima kasih. "Tidak ada lagi yang bisa dikatakan padaku." Amelia menggigit bibir merahnya dengan ringan. Pada saat ini, Henry mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang ramping tiba-tiba jatuh di kancing lehernya. Mulut Amelia menyusut, dan dengan cepat memegang tangannya yang besar, dan berkata dengan waspada, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Henry menatapnya, mencibir sedikit sinis, dan kemudian mengancingkan dua kancing yang tersebar di garis lehernya. "Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Akan memberitahumu di dalam mobil?" Amelia tidak bisa membicarakannya setiap saat. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, dan seluruh sifatnya menjadi agresif. Dia tidak tahu bagaimana mempermalukan seseorang. Mungkin kali ini dia melakukannya tanpa sadar. Amelia terpaksa mundur dengan mantap, sedikit malu, dan lapisan tipis merah jatuh di daun telinga seputih salju. "Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibi Listi." "Nah, kamu akan berada di sana sebentar lagi." Amelia ingin bangkit dan meninggalkan pelukannya. Tapi lengan yang memeluk pinggangnya yang ramping sekuat lingkaran besi, dan dia tidak bisa melepaskan dirinya. Dia mencoba beberapa kali dengan gelisah, menarik kerutan tidak menyenangkan pria itu, dan telapak tangannya di pinggang cekung meremasnya setiap kali. Amelia mengerutkan alisnya kesakitan, dan tidak berani bergerak lagi. Pada saat ini, mobil bisnis mewah sedang melaju dengan kecepatan tinggi, dan lampu neon yang terang di luar mengalir masuk melalui jendela mobil yang terang, dan ciri-ciri yang tampan dan indah dari Henry dilapisi dengan kekacauan yang sangat indah dan indah. Dia merasa bosan dan tidak bisa bernapas. Dia mengulurkan tangannya dan menarik dasi di lehernya. "Ingat apa yang kubilang padamu?" "Apa?" Dia berkata, "Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hubungi dia." Amelia menarik bajunya dan menarik bajunya ke dalam lipatan. Beberapa hal harus dikatakan dengan jelas. Dia tidak ingin bermain secara ambigu. "Tuan Mahendra, aku ingat apa yang kamu katakan. Saya akui bahwa saya agak sembrono malam ini." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.